Saya tidak bisa sebut satu persatu nama Bapak Ibu semua calon raja dan ratu bidadari di surga. Amin. Pada pagi hari ini kita mau ngapain nih? Mau ngaji apa mau nyanyi nih? Karena saya baru datang itu langsung dikasih gitar di belakang. Saya bilang kita diundang ceramah apa konser nih? Nanti insya Allah sebelum saya turun nanti saya akan bersenandung 1-2 album ya. Kebanyakan 1-2 lagu insya Allah. Baik hadirin sekalian, kita momentumnya ini Isra Mi'raj. Oh Isra Mi'raj ya. Saya tidak akan bercerita kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah. Cuman apa maksud hikmahnya Isra Mi'raj itu? Kalau kisah bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik apa Nabi, sama siapa Nabi diperjalankan, itu semua kita yakin sudah sering mendengar ceritanya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kenapa Nabi SAW dijemput oleh Allah kemudian diperjalankan? Jadi Bapak Ibu, Nabi tidak berjalan sendiri tapi diperjalankan. Berjalan dengan diperjalankan itu jauh bedanya. Semut ini kalau disuruh berjalan ke airport bisa nggak? Kalau berjalan sana ke Soekarno-Hatta, mungkin semut akan katakan jauh, ataupun banyak risiko tak sampai di tujuan. Tapi kalau semut nempel di kue, lalu kue naik ke mobil saya, insya Allah 1 jam sampai di airport. Nah, itu semut tidak berjalan tapi diperjalankan. Mohon maaf, ini boleh digeser ke sana, Pak? Oh, ya. Karena pengaruh ke bunyi audio. Saya nggak apa-apa berkeringat, yang penting bapak-bapak sejuk. Allah. Di tahun itu hadirin sekalian, tahun duka cita, karena wafatnya Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan wafatnya paman tercinta Abu Talib. Kemudian Allah Ta'ala menghibur kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara diperjalankan. Jadi kalau ada yang lagi sedih, lagi galau, bagaimana cara menghiburnya? Ajak healing, ajak jalan-jalan. Nah, insya Allah lama-lama kesedihannya akan berkurang. Dan Allah tak main-main hadirin mulia memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan dipertunjukkan pemandangan surga, neraka dan seluruh kehidupan akhirat. Bahkan dijumpakan dengan seluruh nabi-nabi untuk menghibur baginda Rasulullah SAW. Apa hadiah yang Allah berikan sebelum turunnya Nabi SAW ke dunia, ke bumi lagi? Ternyata kita diberikan sebuah anugerah yang paling indah, puncak dari segala kenikmatan dunia, yaitu sholat. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu, tidak ada di dunia ini perkara yang lebih nikmat daripada sholat. Tidak ada. Ya, ada seorang sahabat Nabi SAW ketika beliau menikah. Ini semua yang nyantri sering dengar kisah ini. Ketika dia menikah, lalu di malam pertama, sahabat tadi minta izin kepada istrinya. Dia katakan, wahai istriku, sebelum kita berkumpul, izinkan aku bermunajat kepada Allah, wujud tanda syukurku kepada Allah. Lalu dia angkat tangan, takbir, dia terus sholat. Oh, ini ada paman saya, ada Pak Usman nih, masya Allah, mantan. Hadirin sekalian, terus dia berdiri, istri yang menunggu malam pertama. Ternyata dia selesai sholat disadarkan oleh panggilan azannya Bilal, azan subuh. Bisa nggak dibayangkan Pak, bagaimana nikmatnya sholat sehingga bisa mengalahkan nikmatnya malam pertama seorang pengantin baru? Ya, cuman kita hari ini belum merasakan manisnya sholat, nikmatnya sholat, karena sholat kita tidak khusyuk, karena sholat kita terburu-buru. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat ini adalah kepala pada badan, kata Nabi. Kepala pada badan. Jadi tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Percuma kita peringati Isra Mi'raj setiap tahun, tapi sholat masih kita anggap main-main. Ini saya tekankan sholat nih Bang, nggak main-main nih. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua jamaah, nih adik-adik, Allahu Akbar itu artinya apa? Apa artinya? Ada nggak yang lebih besar dari Allah? Nggak ada. Jadi ketika Allah panggil, kemudian ada transaksi bisnis. Kalau dilanjutkan transaksi ini, untung 1 miliar. Bapak-bapak
Ini khusus bapak-bapak ya, sholat di masjid ini urgent buat kita. Sebetulnya kalau dibahas secara mendalam tentang fadilah sholat berjamaah dan ancaman meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, saya yakin bapak-bapak tak akan tinggalkan lagi 5 waktu di masjid sampai mati. Ini nggak main-main hadirin mulia. Ketika orang yang memahami makna Allahu Akbar, jangankan 1 miliar, 1 triliun dia tinggalkan. Dia bilang mohon maaf, saya tangguhkan dulu ini transaksi bisnis, saya akan ke masjid. Saya tinggalkan ini rezeki, saya untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Itu cerdas, Pak. Ya. Tapi kira-kira berani nggak? Lagi transaksi, azan berkumandang, lanjutkan transaksi, atau lagi meeting nih, atau lagi sama presiden, sama gubernur, sama wali kota. Wali kota samping kita, azan berkumandang. Berani nggak kita katakan, Pak Wali, mari kita ke masjid, mari kita hentikan acara ini sebentar. Kalau tak berani, berarti wali kota Akbar, berarti ada yang lebih besar daripada Allah, berarti tokomu lebih besar daripada Allah. Jangan main, Pak. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa saja mendengar panggilan azan, siapa yang mendengar panggilan azan dan dia tidak memenuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takrar, diulang-ulang kebesaran Allah. Rumah samping masjid, dekat masjid, tak melangkah ke masjid. Ini bahaya. Bahkan Nabi SAW mengancam akan membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalam rumahnya. Sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, kata Nabi SAW. Jadi Nabi itu pernah hendak membuat organisasi pemuda. Sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi rumah laki-laki yang sholat fardu di dalamnya. Dia sholat, mungkin berjamaah dengan istrinya di rumah, tak ke masjid, dia sholat di rumahnya. Kata Nabi, aku bakar rumahnya dia. Kira-kira kalau bakar-bakaran itu lagi senyum apa lagi marah? Murka Nabi. Tapi Nabi tak ada bakar, karena memang tak wajib semua orang ke masjid. Orang tua, uzur, ibu-ibu tak wajib ke masjid, anak kecil tak wajib ke masjid. Tapi dari hadis itu, ini hadis Bukhari Muslim, ada di kitab Riyadhus Shalihin hadis ini. Hari ini orang Islam rata-rata bapak-bapak pura-pura tak tahu hadis ini, sehingga kita santai saja sholat di rumah, tak ada perasaan bersalah. Walau Nabi berikan fadilah yang begitu dahsyat, 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Sahabat mengecil-ngecilkan langkahnya ke masjid. Saya 23 tahun lalu di Bali, Pak, masih gondrong, masih metal. Dulu nih adik-adik aku belum lahir ya, tahun 2000. Ya, belum ya? Udah. Saya di Bali, pertama kali saya dengar hadis itu. Lalu saya langsung berdoa kepada Allah dalam hati, ya Allah, kalau begitu murkanya baginda Rasulullah SAW, kalau ada orang sholat di rumah, maka mulai hari ini aku bersumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati. Sumpah itu pakai wallahi, dan sampai detik ini masih saya simpan sumpah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapapun yang ada di depan tinggalkan. Kata Jibril alaihissalam. Itu maknanya Allahu Akbar. Tapi hari ini kita melalaikan sholat, mengabaikan sholat, meremehkan sholat. Ini intinya Isra Mi'raj. Ya, dipanggil gubernur bangga, diundang presiden, Pak. Kemarin tuh presiden menantu, itu antriannya berkilo-kilo, Pak. Antrian tuh datang ke pesta pernikahan anak presiden. Oh, posting di sosial media undangan presiden. Bapak Ibu tahu siapa Allah Ta'ala itu? Malikul Mulk, rajanya para raja, yang menciptakan seluruh raja-raja, seluruh presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, yang menciptakan seluruh multimilioner orang kaya adalah Allah. Yang menciptakan dokter yang kita taati, kata dokter makan obat 3 kali sehari, taat, Pak. Tiap sebentar lihat dia,
Yang memberi kita mata adalah Allah, yang memberi kita telinga adalah Allah. Coba sekali-sekali berpikir, siapa yang memberi kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Allah. Diberi suami, diberi istri, diberi anak, diberi rumah. Oksigen bernafas 20,000 times every day and night. 20,000 kali kita bernafas tanpa berpikir. Kita berdiri di atas bumi ya Allah, di bawah kolong langit ya Allah. Berjuta nikmat Allah bagi. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Kering air laut, habis semua dedaunan. Masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil tak datang, Pak? Kurang ajar, kurang ajar. Nanti kalau digoyang dikit sama Allah bumi, apa dosaku ya Allah? Apa dosaku? Itulah dosa kau, tak merasa berdosa itu. Maka bertaubatlah hadirin sekalian. Tidak akan baik bangsa Indonesia ini sebelum seluruh laki-lakinya sholat 5 waktu di masjid. Tidak akan baik provinsi ini sebelum seluruh laki-lakinya sholat 5 waktu di masjid. Tidak akan baik kabupaten kota ini sebelum seluruh laki-lakinya sholat 5 waktu di masjid. Tidak akan baik sebuah kampung sebelum laki-lakinya sholat 5 waktu di masjid. Tidak akan baik satu keluarga sebelum suami sholat 5 waktu di masjid. Nggak ada, Pak. Ini sholat itu tiang agama. Orang kalau meruntuh masjid marah nggak? Meruntuh masjid marah nggak? Ngamuk kita, Pak. Karena kita cinta sama masjid. Tapi kenapa orang meruntuh agama kita jadikan teman? Orang tidak sholat itu meruntuh agama. Siapa yang cakap? Nabi yang bilang, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang dirikan sholat, dia dirikan agama. Siapa yang tinggalkan sholat, dia runtuh agama. Kenapa orang meruntuh agama kita? Kita jadikan sahabat. Kita bonceng naik motor kita, kita naikkan mobil kita bayarin dia makan minum. Bahkan bodohnya lagi kita ikut-ikutan meruntuh agama dengan cara meninggalkan sholat. Jangan main-main, Pak. Tidak usah bicara agama tinggi-tinggi, Pak. Mohon maaf, hari ini banyak orang berdebat agama tapi sholat subuhnya di rumah. Nabi yang mengatakan ra'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kalau betul iman kita kepada Allah dan Rasulnya, tak mungkin kita tidak menangis ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Ini anak-anak muda nih, kalian harus di masjid sholat. Sebelum azan sudah di masjid. Kata guru saya, Der, itu azan dikumandangkan untuk memanggil para pecinta dunia. Karena para pencinta Allah tak perlu dipanggil, dia sudah datang di masjid. Belum azan sudah duduk di masjid. Tak perlu dipanggil. Seorang perindu tak perlu dipanggil. Dia lihat nih, oh sebentar lagi azan nih, jam 12, jam setengah 12 dia sudah di masjid. Dia sudah buat persiapan, buat amalan. Ini sudah dipanggil, pakai speaker. Saking kerasnya speaker, Pak, sampai bermasalah. Sampai dibahas, kurangilah tuh speaker masjid, terganggu kupingnya. Iya. Maka mulai hari ini hadirin mulia, di setiap perayaan Isra Mi'raj saya selalu menekankan sholat berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Ibu-ibu boleh di masjid, tapi lebih baik di mana? Gitu. Tapi kalau kita bapak-bapak, kalau tidak uzur, Pak, bapak mampu ke masjid tapi tak pergi ke masjid, ada ancaman. Bahkan ada fadilahnya. Siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maknanya imam takbir kita di belakang, tidak masbuk satu waktu pun, 40 hari. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. 40 hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bersama-sama imam. Kalau masbuk satu waktu, ulang hitung dari pertama. Siap insyaallah ya. Dan itu susah, Pak. Saya untuk mengamalkan hadis itu Pak Kiai, saya itikaf 40 hari di masjid, tak keluar masjid, matikan handphone. Saya tunggu, itu pun berat, Pak. Apalagi kita sibuk tinggal di Jakarta, tinggal di Serpong, udah macet di mana-mana. Tak mungkin, Pak. Saya belum ketemu satu orang pun yang bisa mengamalkan hadis ini kalau dia tidak mengkhususkan waktu, mengkhalwatkan dirinya dengan Allah atau khuruj fisabilillah. Tidak bisa. Tidak mungkin. Kalau ada coba berdiri, serius. Bahkan takmir masjid pun
Imam masjid yang disiapkan kamar di samping imam, Pak, itu hilang kadang-kadang imam itu. Kita mau sholat ada imam, pada digaji. Ternyata di mana? Lagi beli LPG, Pak, macet. Hah? Lagi nyari token listrik, macet. Akhirnya tertinggal takbiratul ula bersama imam. Maka diniatkan hadirin sekalian mulai hari ini perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ya, kalian jaga sholat 5 waktu di masjid. Yang laki-laki, yang perempuan sholat di awal waktu. Allahu Akbar, cepat ambil wudhu, tinggalkan itu handphonemu, tinggalkan itu sinetron, K-popmu, semuanya tinggalkan. Karena wanita punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan sampai menunda-nunda sholat, akhirnya tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati, inilah hikmah Isra Mi'raj, menjaga sholat 5 waktu. Karena kita harus yakini hadirin sekalian bahwa kehidupan di dunia ini sementara saja. Betul nggak, Bu? Apa beda dunia dengan akhirat? Anak muda, apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang berada di dunia, itu sementara saja. Betul nggak, Pak? Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Pagi hari dulu-dulu di beranda, ternyata sore hari sudah ada di keranda. Itulah kehidupan dunia, sekejap mata saja. Tidak ada yang pasti di dunia selain kematian. Dengarkan baik-baik ayah bunda, jamaah sekalian, dengarkan baik-baik. Seandainya hari ini hari terakhir kita, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Apa? Seandainya hari ini hari terakhir kita, masih maksiat gak nanti? Utang bayar gak? Tetangga minta maaf gak kalau ada salah-salah? Orang tua yang jarang kita telepon, ditelepon gak? Masih ada keinginan untuk sewa toko, buka kantor cabang gak? Orang-orang yang beriman hadirin sekalian, angan-angannya tak melebihi batas umurnya. Lahir memang lebih di luar ibu dari anak, tapi urusan kematian memang membingungkan. Kadang-kadang lebih duluan cucu daripada kakek. Maka buatlah persiapan, buatlah persiapan. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Masya Allah. Ada satu syair yang saya tulis hadirin sekalian, tapi boleh yang hafal lagunya ikut bersenandung ya. Ya. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya tak akan lama. Subhanallah. Semuanya ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Orangnya ya. Miskin, kaya pun, dunia akhirat selama-lamanya. Subhanallah. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya.
sawer dulu dong. Ayo, mana katanya mau galang itu ya, kumpul donasi. Bukan buat saya ya, ini buat anak-anak berpanitia semuanya. Ayo coba dulu. Bismillah. Ayo sekarang. Kota amal. Kalau nggak ada, keluarkan yang paling besar duitnya. Ya, sedekah nggak apa-apa, banyak yang penting ikhlas. Ya, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit, jadi masalah. Baik, insya Allah lepas ini pun saya akan nanti ada satu lagu lagi. Dua lagu lagi. Subhanallah ya. Subhanallah. Semoga yang ikut berdonasi Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Baik. Jadi sudah paham ya? Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kita lah harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Subhanallah. Ada satu syair saya judulnya Ajal tak menunggu taubat. Mau dengar nggak? Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang akan kita bawa, semua kan ditinggal. Hanya iman dan amal soleh. Subhanallah. Ini lagu ini jarang saya nyanyikan, di sini saya nyanyikan. Subhanallah. Allah. Ajal tak menunggu kita bertaubat, betul? Bu, saya mau tanya, sebelum datang ke pengajian tadi, Bapak Ibu mandi gak? Kalian mandi gak? Mandi sendiri apa dimandiin? Mandi sendiri, alhamdulillah. Ingat, tak lama lagi kita tak mampu mandi sendiri, tapi akan dimandikan oleh orang-orang terdekat kita. Hari ini boleh pilih warna-warni baju, hitam, merah, kuning, hijau, batik, silakan. Tak lama lagi tak boleh pilih warna. Ibu-ibu bilang sama suami, bang, tolong ya, please, kalau aku mati kain kafanku jangan putih. Aku nggak mau pocong putih, ngeri. Aku pengen pink. Saya belum pernah lihat ada pocong pink. Ada? Nggak ada. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, ingat, kendaraan terakhir kita adalah kerandaan pundak-pundak sahabat kita. Allahu Akbar. Tadi sholat subuh di mana? Di belakang imam apa di depan? Hah? Di belakang imam. Tidak lama lagi tak boleh sholat di belakang imam, tapi di mana? Di depan imam disolatkan. Banyak orang tak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid kurang ajar sholat di depan imam. Disolatkan. Ya Pak, Bu, jangan kita salah mengambil keputusan di dunia. Dunia ini seperti bayang-bayang. Seperti apa? Tidak ada satu orang pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Dengarkan baik-baik nih, direnungkan. Tidak akan ada satu orang pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Kalau kita mengejar cahaya, Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Hari ini kita bodoh, kita sibuk mengejar dunia, mengejar bayang-bayang. Apa yang didapat? Lelah, letih. Tapi orang beriman dia cerdas. Cerdas luar biasa. Dia tanam padi, dia yakin rumput akan ikut tumbuh.
Bahkan saya ingat waktu di kampung itu rumput di sawah itu Pak, kalau tidak dicabut itu kadang lebih tinggi daripada padi. Jadi gak usah ikut capek-capek menanam rumput, karena orang sibuk menanam rumput, padi tak akan mungkin ikut tumbuh bersama. Betul nggak? Orang yang sibuk dunia jangan bermimpi akan dapat bagian di akhirat. Tapi orang sibuk akhirat, dunia Allah tundukkan dalam keadaan hina ke bawah telapak kakinya. Dunia itu seperti tai sapi Pak. Seperti apa? Bu, dunia seperti apa? Tai sapi. Akhirat seperti susu sapi. Yang perlu kita perah itu susu sapi. Kalau tai sapi nggak perlu dipencet-pencet perut sapi itu. Kalau sudah waktunya keluar, dia keluar. Betul nggak Pak? Kadang kita tahan pun nggak bisa, mencret deh Pak. Hari ini kita terburu-buru, belum waktunya keluar dipaksa keluar. Ambil hutang, riba, macam-macam, karena terburu-buru. Akhirnya ditendang sama sapi, lepas gigi 2. Jadilah orang cerdas. Siapa orang cerdas kata Nabi? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Itulah orang cerdas. Ya. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Celupkan ujung jarimu kata Nabi ke samudra yang luas. Bahkan dalam hadis lain dikatakan celupkan ujung jarum ke samudra yang luas, dan lihatlah air yang menempel di ujung jarum itu, itulah dunia. Air yang menempel di ujung jari kalian, itulah dunia. Hari ini semua berebut tetesan air, mengabaikan samudra yang luas. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Hari ini Pak, satu kursi yang kepengen banyak, makanya berantem, betul nggak? Orang beriman nggak terkesan Pak, dia dakwah saja. Urusan dunia itu terserah. Kalau Allah bagi, alhamdulillah. Kalau tidak pun Allah bagi. Dulu Fir'aun Allah bagi kerajaan. Nabi Musa tak sedikit pun iri dengan kerajaan Fir'aun. Sedikit pun tidak ada keinginan mengambil alih kerajaan Fir'aun, tidak ada. Karena dalam pandangan Nabi Musa itu kerajaan Fir'aun sampah. Apa? Sampah. Buktinya ketika Fir'aun dibenamkan di Laut Merah, Nabi Musa tak kembali ke Mesir menjadi raja. Tak terkesan sedikit pun dengan dunia. Hari ini kita kejar-kejar dunia, mengagung-agungkan dunia. Akhirnya Allah cabut kehebatan Islam. Kita terhina di mana-mana. Boleh kita kambing hitamkan orang-orang kafir, silakan. Oh, di Palestina Yahudi laknatullah alaih bantai umat Islam. Oh, di Suriah Syiah laknatullah alaih yang jahat membantai umat Islam. Oh, itu di Rohingya orang Buddha yang garis keras membantai umat Islam, mereka jahat. Oh, di Uighur komunis yang membantai umat Islam. Di India orang Hindu yang garis keras membantai umat Islam. Di Afrika orang Nasrani garis keras. Boleh kita salahkan mereka, mudah saja. Tapi kalau Allah hantarkan tsunami, Allah hantarkan gempa bumi, angin topan, puting beliung, likuifaksi, siapa yang mau dikambing hitam kan?